Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu komponen krusial dalam pengembangan sistem embedded, yang mana yaitu middleware. Nah, jika RTOS adalah jantungnya, maka middleware adalah sistem saraf yang menghubungkan logika aplikasi dengan dunia luar secara efisien dan terstruktur. Selanjutnya itu pada slide selanjutnya, ini adalah agenda utama yang akan kita bahas, yang mana dibagi menjadi 4 bagian utama. Itu kita akan mulai dulu pada bagian definisi dasar, lalu masuk ke arsitektur berlapis dan mengeksplorasi komponen utama seperti sistem file dan jaringan, serta menutup dengan strategi optimasi dan praktik terbaik dalam implementasinya. Oke, pada slide selanjutnya, middleware itu berperan sebagai jembatan fungsional. Tanpanya aplikasi teman-teman itu harus menangani register hardware secara langsung setiap kali ingin mengirim data internet atau menyimpan file. Dengan middleware, kita memisahkan detail teknis hardware dari logika aplikasi, sehingga pengembangan menjadi 60% lebih cepat dan kode lebih bersih. Selanjutnya itu pada slide keempat, yaitu arsitektur berlapis, yang mana dalam model RTOS modern itu kita menerapkan software stack. Paling bawah adalah HAL atau driver yang menyentuh silikon hardware. Di atasnya ada kernel RTOS yang mengatur jadwal tugas. Dan middleware duduk di atas kernel menyediakan layanan siap pakai seperti manajemen data, konektivitas yang nantinya akan dipanggil oleh aplikasi di lapisan paling atas. Dan slide selanjutnya yaitu standarisasi interface atau CMSIS. Untuk menghindari vendor login, kita menggunakan standar seperti CMSIS dari ARM. CMSIS RTOS itu memastikan aplikasi bisa berjalan di berbagai kernel. Sementara CMSIS driver menggunakan antarmuka standar bagi middleware untuk mengakses peripheral tanpa peduli apakah MCU yang berasal dari ST, NXP, atau vendor lainnya. Nah, selanjutnya pada slide ke-6 itu komponen file system. Nah, file system middleware itu memungkinkan perangkat teman-teman memiliki struktur folder seperti pada PC yang menangani hal-hal rumit seperti format FAT32 dan where leveling, yaitu teknik memastikan sel memori flash tidak cepat rusak karena sering ditulisi di titik yang sama. Semua ini dilakukan secara aman melalui sinkronisasi RTOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat. Maaf. Nah, selanjutnya pada network stack pada slide ke pencet. Nah, selanjutnya pada network stack, konektivitas dual stack, mana middleware networking ini menangani kerumitan paket data melalui TCP/IP. Stack yang dioptimalkan untuk resource terbatas. Nah, yang mana terdapat lapisan networking itu adalah middleware yang paling kompleks. Ia menyediakan kemampuan komunikasi dual stack IPv4 dan IPv6. Dengan adanya lapisan ini, pengembangan cukup menggunakan standar BSD socket untuk menghubungkan perangkat ke cloud melalui protokol seperti MQTT atau HTTP, tanpa harus menulis ribuan baris kode dasar jaringan. Karena ini mendukung protokol IoT modern seperti MQTT, HTTP, dan DNS melalui antarmuka soket BSD yang standar. Seperti itu. Selanjutnya pada USB stack.
mana middleware USB sangat berguna, yang mana ia bisa membuat perangkat Anda bertindak sebagai host, atau seperti saat membaca flash disk, atau sebagai device seperti saat perangkat dideteksi sebagai mouse atau media penyimpanan oleh komputer. Semua detail itu pengaturan deskriptor USB dikelola secara otomatis di dalam lapisan tersebut. Dari USB stack itu ada 3 komponen, yang mana terdapat host mode, device mode, dan class driver. Selanjutnya itu ada implementasi, manfaat dari implementasinya, yang mana mengapa kita menggunakan middleware, karena terdapat manfaatnya besar dengan portabilitas hardware yang mencapai 100%. Nah, selain itu menggunakan stack yang sudah matang berarti Anda menggunakan kode yang sudah diuji oleh ribuan pengembang lainnya, yang secara drastis itu mempercepat waktu rilis produk ke pasar atau time to market. Selanjutnya pada tantangan teknis, mana middleware itu tidak datang tanpa biaya. Tantangan utamanya adalah penggunaan memori yang besar. Setiap stack itu membutuhkan RAM yang cukup untuk operasi internalnya. Selain itu, pengerjaan tugas jaringan yang berat kadang bisa mengganggu determinisme sistem jika prioritas task tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Itu ada selanjutnya yaitu slide 11, nggak kelihatan nih. Dari driver dibandingkan dengan middleware, yang mana bisa kita bandingkan, yaitu driver adalah tentang bagaimana menyalakan lampu, sedangkan middleware adalah tentang pesan yang ingin dikirim melalui kedipan lampu tersebut. Jadi driver itu sangat tergantung pada hardware, sementara middleware itu bersifat hardware agnostik dan menyediakan API tingkat tinggi yang lebih mudah digunakan oleh programmer untuk pembuatan aplikasi seperti itu. Nah, dari penjelasan PowerPoint ini dapat disimpulkan bagaimana pemilihan middleware itu sangat tepat akan menentukan stabilitas jangka panjang sistem yang teman-teman buat. Tapi memahami lapisan ini itu adalah langkah kunci menuju level yang lebih tinggi dalam perekayasaan sistem embedded. Oke, untuk selanjutnya pada demonstrasi hardware. Demonstrasi hardware bisa dilihat pada sebentar. Nah, di sini terdapat program dari modul RTOS Middle yang percobaan pertama tentang task priority. Di sini terdapat Nah, ini adalah simulasi dari programnya, yang mana ini adalah sebagai RTOS Middle dari task ini terdapat program dari modul RTOS Middle yang percobaan pertama tentang task priority, di mana di sini kita ISP dengan memunculkan nilai suhu dan kelembapan di LCD I2C. Nah, ini programnya. Oke. Nah, pada percobaan ini itu kita menampilkan dari suhu dan kelembapan, dimana bisa kita lihat dari program yang telah dibuat itu kita menggunakan middle RTOS middle. Nah, di sini itu simulasi dari hardware-nya. Nah, ini menampilkan suhu dan kelembapan pada LCD dengan sensor DHT22. Di sini itu terdapat tersambungkan SD card dengan spesifikasi seperti ini. Nah, dari spesifikasi SD card itu bisa dilihat yang mana kapasitas card itu 3840
MB dan total partisi itu 3828 MB. Sedangkan memori yang terpakai itu cuma 1 MB. Seperti itu. Nah, untuk pembacaan sensor DHT dua-duanya, nah di sini terdapat suhunya di sini 29,3 dan kelembapannya 69,5. Di mana ketika kita pada saat ini itu kita membaca mengenai output dari si sensor tersebut membaca suhu dan kelembapan dengan memanipulasi udara panas dengan tiupan dari mulut untuk memanipulasi pembacaan sensor DHT22. Selanjutnya pada percobaan kedua kita lanjut. Percobaan 1 ini percobaan kedua menggunakan RTOS interrupt. Nah, percobaan kedua itu sama halnya menggunakan sensor DHT22. Ini untuk programnya. Nah, untuk cara kerjanya ini kita sudah upload. Dimana di sini juga ada keterangan suhu dan kelembapan yang dimana terdapat sensor DHT22. Nah, pada program ini itu bisa dilihat yang mana program ini itu menambahkan interrupt. Nah, di sini bisa dilihat dari serial monitornya yang mana pembacaan sensor itu membaca suhu dan kelembapan dengan interrupt itu non aktif. Untuk membaca data dari ruangan, di mana tas keduanya itu ketika kita tekan push button, maka di sini akan statusnya interrupt. Jadi Nah, jadi di sini interrupt itu digunakan untuk task pada task kedua dan untuk DHT itu pada task pertama yang mana ketika push button taktil itu ditekan maka akan men-trigger atau akan menjalankan interrupt tersebut dan ini akan men-trigger pembacaan sensor itu berhenti. Diaktifkan maka tulisannya nonaktif. Seperti itu. Matikan lagi maka ketika indikatornya juga nggak nyala dan di LCD-nya tertera lagi data dari DHT dua-duanya. Nah, seperti itu. Interrupt itu diberikan indikator yaitu LED warna merah. Dan ketika interrupt itu aktif, maka LED warna merah itu akan aktif. Seperti itu. Dan ketika interrupt aktif, maka pembacaan sensor itu tidak berlaku atau berhenti sementara. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur bahasa yang kurang sopan atau kurang tertata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.